Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Kage no Jutsukusa volume 6 lagi. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Akane sudah resmi bergabung bersama dengan Shadow Garden. Dan mulai dari sekarang dia akan memakai kode name 712. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke kantin Shadow Garden. Karena Akane sudah menjadi anggota resmi dari Shadow Garden, di sini Beta pun memutuskan untuk memandu Akane ke beberapa tempat yang ada di markas mereka, yaps, markas Alexandria. Akane pun cukup terkejut dengan semua hal yang ada dalam markas ini, karena banyak sekali teknologi yang mirip dengan teknologi di bumi. Lalu banyak juga desain interior yang cukup terkenal di bumi diaplikasikan dalam markas ini. Jadi apakah ada orang Jepang selain dirinya yang berada dalam markas ini atau tidak ya? Itulah pikiran dari Akane. Namun nampaknya setelah beberapa saat berkeliling, mereka itu jadi lapar teman-teman. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk pergi ke kantin. Kebetulan itu adalah jam istirahat bagi semua anggota Shadow Garden. Jadi banyak sekali orang yang berkumpul di sana. Nah, karena Akane itu masih anggota baru, si Beta pun langsung mengambilkan makanan untuknya. Pada awalnya sih Akane itu ragu apakah dia bisa memakan makanan dalam dunia ini atau enggak. Karena pastinya makanan dari isekai itu sangat berbeda dibandingkan dengan makanan dari dunianya. Namun ternyata nih, makanan yang dibawa sama Beta adalah sop miso dan berbagai makanan Jepang lainnya. Tentu, dia pun kaget kenapa orang-orang di sini makan masakan Jepang itu. Dia juga menanyakan hal itu kepada Beta. Namun gregetnya di sini Beta pun malah tanya balik. Jadi, orang-orang Jepang juga makan sop miso seperti mereka ya? Yaps, di sini Beta ngiranya kalau orang Jepang lah yang meniru menu masakan mereka di Shadow Garden dan bukannya sebaliknya gitu. Nah, terlepas dari itu semua, Akane pun dengan lahap memakan semua masakan yang dibawa sama Beta. Dia bahkan merasa kalau masakan Jepang di sini jauh lebih cocok dengan lidahnya dibandingkan dengan masakan Jepang yang asli. Namun, tak beberapa lama setelah mereka selesai makan, Ita pun mulai menghampiri mereka berdua dan berkata kepada Beta nih, kalau dia sudah mendapatkan izin dari Alpha untuk meneliti Nishimura Akane. Tentu, Beta pun cukup terkejut dengan hal itu dan langsung memeriksa dokumen yang dibawa sama Ita. Dan memang nih, dokumen yang dibawa sama Ita itu berisikan tulisan tangan Alpha yang menyatakan nih, kalau dia menyerahkan seluruh tanggung jawab atas Nishimura Akane kepada Ita. Bahkan ada juga tanda tangan dari Alpha yang mengesahkan dokumen tersebut. Tentu, Beta pun sudah tidak bisa berbuat apapun lagi jika memang seperti itu. Namun rasanya nih, Beta melihat sesuatu yang janggal dalam dokumen Ita. Jadi dia pun terus memperhatikan dan membaca dokumennya. Nah, sementara Beta masih memeriksa berkas yang tadi, Ita pun langsung bergegas untuk membawa Akane ke laboratoriumnya nih. Namun aksinya itu langsung dihentikan sama Beta. Di sini Beta sudah menyadari kalau ada yang salah dari dokumen ini. Pertama, bila Alpha menyerahkan tanggung jawab Akane kepada Ita, maka dia pasti akan memberitahu Beta secara langsung dan bukannya melalui surat dokumen. Lalu nih, baik tulisan tangan Alpha dan tanda tangannya itu nampak tidak natural. Beta tahu pasti Ita telah meniru tulisan tangan dan tanda tangan dari Alpha. Tentu Ita pun langsung keringat dingin ketika mendengarnya. Dia pun terus mengelak dari tuduhan Beta dengan berkata kalau dia tidak tahu apa yang dimaksudkan sama Beta. Itu adalah tulisan tangan Alpha dan tanda tangannya. Tapi di sini Beta pun terus menekan Ita untuk mengaku saja. Kalau tidak, maka dia akan menyeret Ita ke hadapan Alpha. Dan kalau Ita mengaku di sini, hukumannya pasti akan lebih ringan. Mendengarkan hal itu, Ita pun sudah tidak punya pilihan lain. Dia pun akan menggunakan kekerasan untuk membawa Akane dan mencegah Beta menangkapnya. Di sini, dia pun mengeluarkan skill andalannya yang bisa memanipulasi slime untuk mengikat Akane, Beta, dan para numbers yang lain yang mencoba membantu Beta gitu. Nggak disangka nih, Beta juga hampir nggak berkutik ketika Ita melilitnya dengan slime. Begitu juga dengan Akane. Walaupun dia sudah mengeluarkan energi sihirnya, tapi tetap saja dia tidak bisa melepaskan diri dari slime-nya Ita. Dia berkata, ketika dirinya mengeluarkan energi sihir, maka slime ini juga terus menyerapnya dengan lebih erat.
Namun di sini, Beta nggak membiarkan dirinya dikalahkan oleh Ita gitu aja. Dia pun langsung membentuk pedang ebony miliknya dan mencabik-cabik semua slime yang mengakang dirinya juga numbers yang lain. Gak mungkin dia bisa menjebak Beta dengan gampang, maka dari itu dia pun langsung membentuk sebuah perisai untuk menghadapi Beta dari depan. Secara mengejutkannya nih, saat pedang ebony Beta beradu dengan perisainya Ita, pedang dari Beta itu sama sekali tidak bisa menggores perisai dari Ita. Beta langsung terpental seakan pedangnya itu dihantam oleh benda tumpul yang sekeras logam adamantine. Ditambah lagi perwujudan pedang eboninya itu malah berubah menjadi wujud slime lagi. Dan hal itu semakin membuat Beta jadi terpojok. Nah, melihat kepanikan dari Beta, Ita pun langsung menjelaskan kalau perisai ini adalah teknologi baru yang dia temukan. Perisai ini tidak akan bisa ditembus oleh pedang ebony biasa. Lalu perisai ini juga bisa menyerap mana dari semua yang dihantamnya. Tapi, Beta tidak kehabisan akal nih untuk menghadapi Ita. Di sini, dia pun mengandalkan kecepatannya untuk bisa menyerang Ita dari titik butanya. Dia pun bergerak secepat mungkin hingga mata Akane tidak bisa melihatnya. Nah, ketika itu Ita juga nggak mau kalah nih. Dia pun menunjukkan skill pengendalian slime-nya lagi untuk membuat beberapa senjata seperti tombak, tameng, agar nih pedang dari Beta juga tidak bisa mengenai titik butanya. Yaps, itu bisa dibilang sebagai pertahanan yang sempurna. Namun di sini secara perlahan, Beta berhasil memojokkan Ita. Ditambah lagi ada bantuan dari Nu, Lambda, Kai, dan Omega yang berada di pihak Beta juga nih. Ketika itu juga ada Epsilon yang kebetulan masuk ke dalam kantin. Dan dia juga diajak oleh Beta untuk melumpuhkan Ita nih. Melihat hal itu, Epsilon pun langsung nurut aja. Karena katanya dia juga sedikit berhutang pada Beta. Maka dari itu, dia pun setuju untuk membantu Beta kali ini. Melihat hal itu membuat Ita sedikit menunduk nih. Karena posisinya sekarang sedang terdesak. Ada dua Seven Sades dan sekumpulan orang yang mencegahnya untuk membawa Akane pergi. Nah, kata-kata sekumpulan orang yang dikeluarkan sama Ita itu membuat Nu, Lambda, Kai, dan Omega sedikit tersinggung. Karena memang mereka sudah lama berlatih di sini. Dan bisa dibilang kemampuan bertarung mereka juga nggak bisa dianggap remeh gitu aja. Tapi tetap saja si Ita itu masih memanggil mereka dengan sebutan sekumpulan orang dan bukannya dengan nama gitu. Itu berarti Ita sendiri belum mengakui kemampuan bertarung dari Nu, Lambda, Kai, dan Omega. Namun ya mereka juga nggak bisa protes, karena Ita sendiri masuk dalam jajaran Seven Sades, 7 orang terkuat dalam organisasi di bawah Shadow. Itu artinya dia juga bebas menilai semua kemampuan anggota Shadow Garden yang ada di bawahnya. Mereka nggak bisa semerta-merta protes kepada Ita. Yang bisa mereka lakukan adalah mengeluarkan kemampuan mereka sebaik mungkin, agar mereka bisa diakui sama Ita juga. Namun yang mengejutkannya, saat mereka ingin menyerang bersama, tiba-tiba aja Ita pun mengangkat kedua tangannya. Tentu gestur itu dianggap oleh Beta sebagai tanda kalau Ita itu sudah menyerah. Tapi nggak disangka, Ita nggak menyerah sama sekali. Di sini, dia pun mengeluarkan skill rahasianya yang lain di hadapan mereka semua. Ita pun mengeluarkan sebuah gelombang intervensi yang mengakibatkan gangguan pengguna sihir di tempat ini. Sontak, baik senjata dan pakaian dari Beta, Nu, Epsilon, Lambda, Kai, dan Omega langsung meleleh semua. Di sini hanya pakaian dari Akane dan Ita saja yang tidak meleleh, karena memang mereka memakai pakaian asli dan bukannya memakai slime gitu. Tapi ya sebagai gantinya Ita juga tidak bisa mengeluarkan sihir apapun lagi. Lihat hal itu membuat mereka jadi malu nih, karena ya bagian tubuh mereka mulai terekspos, terutama Epsilon. Kita tahu kan Epsilon membuat kedua gunungnya itu dari slime. Maka ya kalau ada gangguan sihir yang menyebabkan gunung slime-nya itu meleleh, dia pun langsung kabur dari sana. Bahkan dia sampai ngasih surat kecil ke Beta kalau dia tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Karena teringat dengan sesuatu urusan penting. Padahal ya dia itu lagi melarikan diri karena takut gunungnya meleleh di depan banyak orang. Terutama kalau saja Beta tahu kalau gunung Epsilon selama ini adalah palsu. Ya, Epsilon bisa diajak habis-habisan sama Beta nantinya. Tentu, Beta pun langsung kesal karena Epsilon kabur gitu aja. Dan di saat itulah Ita melihat celah dari dalam dirinya Beta. Dia pun langsung membuat gerakan cepat untuk membuat Beta jatuh pingsan dengan pukulannya. Lalu membawa Akane pergi dari sana. Yaps, nggak disangka nih, Ita bisa mengalahkan Beta, Epsilon, Nu, Lambda, Kai, dan Omega secara sekaligus. Ya walaupun memang ini bukan pertarungan asli, tapi strateginya dalam menghadapi mereka semua itu sangatlah cerdik.
gue bisa menarik perkataan gue yang dulu pernah bilang nih, kalau Ita itu lemah dalam pertarungan. Karena nyatanya skill bertarung dari Ita itu di atas rata-rata dan strateginya itu cerdik banget teman-teman. Pantas saja selama ini masih belum ada yang bisa menggusur Ita dari posisi ke-7 Seven Hades. Panel cerita pun berpindah ke sebuah ruangan bawah tanah yang remang-remang. Nah, Akane pun terbangun dalam ruangan itu dan menyadari kalau dirinya sedang terikat dengan tali yang terbuat dari slime. Anehnya saat Akane berusaha untuk melepaskan tali slime itu dengan energi sihirnya, tali slime itu tidak bergeming sama sekali teman-teman. Ternyata, yang sudah menahannya adalah Ita. Pada awalnya, komunikasi di antara mereka berdua itu nggak nyambung sih. Karena memang ya Ita itu masih belum mempelajari bahasa Jepang. Namun nih lama-kelamaan, Ita bisa beradaptasi bahkan bisa lancar berbahasa Jepang saat dia itu berbicara dengan Akane. Dia berkata nih kalau dia diberitahu oleh orang itu pada dasarnya konsep semua bahasa itu sama. Maka dari itu, jika tahu konsepnya, kamu juga bisa mempelajari semua bahasa apapun dengan mudah. Yaps, Akane juga nggak menyangka nih kalau Ita bisa menguasai bahasa Jepang secepat itu. Bahkan Akane juga mengakui nih, logat yang dimiliki sama Ita itu jauh lebih bagus daripada Beta. Nah, di sini secara gamblang Ita juga menjelaskan kalau dia itu akan membedah Akane untuk mendapatkan pengetahuan dari dalam tubuhnya Akane. Karena memang tubuh Akane ini sangat menarik. Akane memiliki beberapa pengetahuan yang harus dimiliki sama Ita. Pengetahuan itu juga lah yang selama ini dijelaskan oleh Profesor Sherry Barnett dari Laugus. Yaps, di sini kita diberitahu informasi lagi kalau Sherry sekarang sudah menjadi profesor tentang energi sihir dan berdiam di kota Laugus, kota pengetahuan teman-teman. Mungkin aja di masa depan, Sherry bisa benar-benar jadi antagonis yang melawan Shadow Garden dengan pengetahuannya. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi, kelihatannya Ita itu tertarik dengan Sherry juga. Bahkan Ita juga sempat berkata nih kalau dia akan datang ke presentasi umum yang diadakan sama Sherry Barnett nanti. Terlepas dari itu semua, Ita pun hendak membedah Akane lagi nih. Karena baginya pengetahuan sihir Akane yang berasal dari dunia lain itu hampir sama dengan pengetahuan orang itu. Bahkan karena pengetahuan orang itulah organisasi ini bisa memiliki banyak sekali hal-hal berbau Jepang. Tentu Akane pun langsung curiga kalau yang dimaksud orang itu sama Ita adalah Kage no Minoru, teman sekelasnya yang sudah lama meninggal. Jadi di sini Akane pun tanya, siapakah orang yang dimaksud sama Ita? Mendengarkan hal itu, Ita pun langsung menyerahkan tulisan tangan Shadow kepada Akane. Nah, yang mengejutkannya teman-teman, Akane itu tahu kalau tulisan itu adalah milik Kage no Minoru atau Sid atau Shadow. Yaps, di sini Akane sudah tahu kalau selama ini temannya ada di dunia ini. Tapi di sini Akane itu mengira kalau Kage no Minoru itu diculik sama Shadow Garden seperti yang Shadow Garden lakukan pada dirinya sekarang gitu. Ya, dia telah salah sangka padahal teman sekelasnya itulah yang menciptakan organisasi ini dan bukannya diculik sama organisasi ini gitu. Dan di sini Akane juga marah kepada Ita nih, karena katanya Ita itu udah mencoba meracuni Kageno dengan racun pembunuh naga. Tapi ya di sini dia itu nggak bisa apa-apa, karena dia juga nggak bisa lepas dari tali slime-nya Ita. Bahkan saat itu pita suara dari Akane juga akan dicopot sama Ita demi melancarkan penelitiannya. Untung aja Alpha pun datang ke sana lalu memukul Ita dengan palu slime miliknya. Sontak hal itu membuat Ita jadi kesakitan. Namun Ita pun mencoba mengeluarkan gelombangnya lagi untuk menghancurkan pakaian dan palunya Alpha yang terbuat dari slime gitu. Tapi hal itu percuma saja karena memang Alpha bisa menghalang gelombang intervensi dari Ita menggunakan aluminium foil. Sehingga senjata dan pakaiannya itu tidak meleleh teman-teman. Tentu Ita pun sudah tidak bersenjata lagi. Dan sontak dia pun langsung pingsan ketika dipukul lagi sama Alpha menggunakan palu slime-nya. Bahkan Alpha juga meminta anak buahnya untuk membawa Ita ke ruang hukuman dan nantinya dana penelitiannya juga akan dipotong sangat besar gitu. Setelah melakukan hal tadi, Alpha pun langsung pergi dari sana dan menyerahkan tanggung jawab atas Akane kepada Beta nih. Karena memang Alpha sendiri masih belum menguasai bahasa Jepang seperti Ita dan juga Beta. Maka dari itu lebih baik menyerahkannya kepada Beta saja. Setelah itu Beta pun langsung membawa Akane ke kamarnya di Shadow Garden nih. Dan kalian tahu Akane itu akan satu kamar dengan nomor 711 teman-teman. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Kage no Jitsurukusanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.